Di episode kali ini kita bakal balapan di ronde ke-12, yaitu di sirkuit Brno yang ada di Republik Ceko. Oke, saat ini kita lagi briefing sama mekanik untuk memfokuskan pengembangan selanjutnya di bagian elektronik. Untuk mesin gue udah suka, untuk frame juga udah lumayan, tinggal bagian ECU aja yang harus kita kembangin. Di balapan sebelumnya di MotoGP Jerman, Marc Marquez mengalami hari buruk. Dia terjatuh dan terpaksa not complete, sehingga di klasemen yang semula jaraknya poin itu jauh banget ya dengan pesaing terdekatnya yang ada di posisi kedua, namun sekarang kembali dideketin. Dimana Pecco sekarang ngerapetin gap ke Marquez dengan jarak 7 poin saja yang semula berjarak 20-an atau 30-an poin. Klasemen tim kita masih di posisi keempat. Di klasemen konstruktor kita juga masih di posisi ketiga, nggak ada perubahan. Sayangnya kualifikasi di MotoGP Brno Rizrio kurang tampil memuaskan. Kita nggak bisa tembus ke Kyoto dan terpaksa di race kali ini kita akan start dari urutan ke-14 saja. Sementara itu Enea Maverick lolos ke sesi kualifikasi kedua. Dan kita untungnya masih lebih baik daripada pembalap Yamaha yang lain seperti Fabio, Miguel, dan juga Alex Rins. Welcome back everyone. This is the moment for full concentration when eyes are fixed on the first turn and the riders are going over the circuit in their minds. Hari ini Pecco bakal start dari pole position. Nah, ini menjadi pertanda bahwa emang Pecco kayaknya bakal bangkit di pertengahan musim ini. Nah, kita patut nantikan apakah Pecco bakal bisa ngejar poin Marquez di klasemen untuk beberapa race ke depan. Kita patut nantikan persaingan kali ini. Namun jangan lupa juga Honda yang suka ikut andil di perebutan 3 besar. Dan sekarang menunggu lampu dimatikan dan kini 3 laps MotoGP Sprint di sirkuit Brno sudah dimulai. Oke, seperti biasa start kita buruk banget. Kemudian di first corner kita mencoba untuk perlahan dulu ya, mencari ruang kosong, dan sekarang kita turun di urutan ke-19. Kini kita menyelinap di barisan tengah dan kita geber lagi. Oke, exit corner menuju tikungan ketiga. Kita malah menginjak gravel, terlalu susah untuk mengendalikan YZR M1 barusan karena motornya agak berat saat kita lagi open gas. Oke, sekarang di tikungan keempat masuk perlahan, kemudian bertahan lagi dan kita menyerang lagi. Nah, kini Rizrio berhasil menembus tempat ke-8. Dan sekarang pimpinan race dipegang oleh Pecco. Kita overtaking Marco Bezzecchi masih side by side, kemudian di tikungan ke-6, tikungan ke-7 berhasil melibas Marco Bezzecchi. Satu wakil Honda, ya elah malang lebar, kampret banget. Oke, kembali ke racing line dan di tikungan ke-8 kita masih mampu untuk bertahan di urutan ke-7. Kini Jack Miller di Gia. Kita overtaking Miller dari inside, cukup resiko dan hampir saja bersentuhan dengan Jack Miller, Australian rider. Dan kini Marco Bezzecchi nampaknya akan segera memberikan serangan balik kepada Rizrio, namun di tikungan ke-10 tidak ada serangan dari Marco Bezzecchi lagi. Keluar dari Kevin Swankonar, kemudian tikungan chicane 11-12. Kita ambil inside dari Jack Miller, langsung kita full gas dengan YZR M1. Kita overtaking Miller di exit corner. Masuk perlahan, 2 tikungan terakhir, turn ke-13 dan juga ke-14. Lap pertama hampir usai dan lap kedua akan segera kita masuki, di mana Rizrio menempati urutan ke-6. Pecco masih menjadi pimpinan race, Marquez 2 dan Ogura ke-3. Kita agak melebar, semoga nggak sampai crash dan nice, aman. Kembali ke racing line, tikungan kedua, pergantian di arah kiri, kemudian full gas kembali, RHD on. Light braking dari Rizrio dan kini di jam defense. Kita bersiap-siap untuk ngelakuin serangan. Apakah bisa di tikungan keempat? Dan sahabatnya salah ngambil braking point, terlalu agresif waktu buka gas sehingga kita terus melebar dan terpaksa kita kehilangan jaraknya tadi dengan Fabio Di Gia. Tapi oke, masih ada 1,5 lap lagi yang harus kita maksimalkan, yang bisa kita manfaatkan bisa mengejar Fabio Di Gia. Turn ke-6 menuju turn ke-7, masuk perlahan. Masih di Gia, kita ambil inside line dan side by side di exit corner, RHD on, dan gini masih akhirnya
Rizrio mengovertaking Di Gia meskipun sedikit ada bersentuhan dengan Fabio Di Gia. It's okay. Kayaknya kita nggak kena peringatan dari MotoGP Stewart akibat manuver tersebut. Hairpin corner sektor ketiga, Kevin Swan corner, kemudian kembali ke racing line exit menuju tikungan S kecil, tikungan 11-12. Kini Jorge Martin di depan kita. Duo Honda kayaknya lagi mengalami struggle di race. Aduh, kita agak terlimit. Oh enggak ada, kita nggak kena peringatan, masih aman. Jadi kita bisa ngeliat tadi duo Honda itu kan startnya di row kedua ya. Tapi sekarang ini mereka kayak lagi ada problem sehingga mereka nggak bisa bertaruh dan fight di barisan depan. Paling banter Bezeki di urutan ke-9. Kalau Johan Zarco entah kemana dia berada. Kini Pecco Bagnaia menjadi fastest lap of the race di lap kedua atau lap sebelumnya. Lap ketiga kita masuki, lap terakhir di MotoGP Sprint Race Event. Full gas lagi dan sekarang kompon ban kita sebelah kanan medium sangat-sangat terdegradasi. Sangat aus banget dan ya semoga kita masih mampu bertahan untuk menyerang Martin dan juga Ogura. Soalnya kalau ban kita emang habis, gue gak tahu kenapa kok ngerasa ini masih nyaman di motor. Aneh ya, tapi ya inilah faktanya. Jadi meskipun di indikator ban kita udah aus banget, tapi di lintasan kita masih ngerasa nyaman. Jadi kita masih bisa fight dan mencoba untuk mengejar Jorge Martin. Oke, kini di tikungan ke-7. Exit corner menuju tikungan ke-8. Masuk perlahan lagi. Masih Ogura di posisi keempat dan Jorge Martin. Oh, nyaris saja itu mengovertaking Ogura. Dan sekarang exit corner, inilah dia momentumnya. Kita geber lagi. Kita mengambil sisi luar racing line, bertahan dulu dan bersiap-siap mengambil inside. Inilah dia momen yang kita tunggu-tunggu. Finally Rizrio masuk di posisi keempat dan kini tinggal Jorge Martin untuk kita bisa podium. Oke, turn ke-12. Kita ambil inside line dan langsung kita full gas lagi. RHD on, inilah dia 2 tikungan terakhir. Kita langsung bersiap-siap mengambil outside line dan bertahan dulu. Oke, kita ambil inside dan Jorge Martin kali ini side by side lagi. Last corner sentuhan terjadi dan kini Martin melebar. Kita ke BRM1 dan akhirnya Rizrio meraih podium 3 setelah berdua dengan Martin di last sector di last corner. Seperti dugaan, Pecco Bagnaia meraih kemenangan di race kali ini, yang berarti Pecco bakal semakin mengejar ketertinggalan poin yang di klasemen dari Marc Marquez. Marquez 2 dan Rizrio ke-3. Sementara itu Marco Bezzecchi menjadi satu-satunya wakil Honda yang finish di 10 besar dan Fabio Quartararo finish ke-11. Nah, di klasemen Marquez masih menjadi pimpinan, namun Pecco Bagnaia semakin mendekat dengan sekarang berjarak 4 poin saja dan kita masih stay di tempat ketiga dengan jarak 41 poin dari Marquez yang menjadi pimpinan di klasemen sementara waktu. Kalau gitu langsung aja kita menuju ke main race event Brno Grand Prix. Here we go. And after a sprint like this, they're left wanting more. Luckily, the weekend isn't over. We'll be seeing these 3 rides on the podium competing again on this magnificent circuit. Welcome to all the motorsport fans who have joined us here in Brno to watch this Czech Grand Prix. The director takes you to the starting grid where riders are trying to maintain their concentration before the start of the race. Dan serunya di balapan kali ini udah masuk di ronde ke-12 dan kita bisa melihat bahwa Marquez sangat unggul banget di awal musim. Namun jelang paruh musim pertama berakhir atau menjelang paruh musim kedua ini, bisa kita perhatiin bahwa Marquez kayak rada struggle di beberapa balapan terakhir. Terbukti sekarang Pecco semakin mengancam dengan sekarang memiliki jarak poin 4 poin saja. Jadi kayak Pecco mulai ngejar si Marquez. Nah, kira-kira Marquez apakah bisa memberikan perlawanan dengan meraih kemenangan di race kali ini? Atau mungkin justru Pecco yang bakal meraih kemenangan lagi?
setelah balapan sprint sebelumnya. Cuaca di Brno panas banget, tapi entah kenapa gue prefernya pakai kompon ban medium depan belakang. Ini bakal bisa ngebikin kita untuk ngebejek M1 yang start ke 14 untuk masuk ke P3, P5 atau mungkin pokoknya top 10 ya di lap-lap awal. Kalau gitu langsung aja kita mulai Brno Ceko Grand Prix. Here we go. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP Brno Grand Prix ronde ke-12. MotoGP 25 karir, it's on the way. Here we go. Menuju first corner. Serangan datang dari Raul Fernandez dan dari outside line. Rizky masih mencoba mengovertaking satu persatu rider. Tahan dulu, jangan egois. Ini trafficnya lagi padat banget dan tentu terjadi kepada Rizky dari Brad Binder atau mungkin Vinales. Untungnya nggak sampai jatuh sih. Oke, kita terlalu late braking dan nabrak sana sini, kacau banget. Tapi kayaknya nggak ada peringatan dari MotoGP Stewart. Oke, gambarnya kita overtaking di tikungan ketiga, tikungan 4 dan saat ini Jack Miller kita buru lagi, kita overtaking, kita salip dan sekarang kita masuk di posisi ke-8. Lap pertama cukup panjang dan sangat padat banget trafficnya. Here we go. Sekarang giliran di Gia yang akan segera kita salip. Kita ambil inside line dari Fabio Di Gia. Kemudian tikungan ke-8. Oh, nyaris saja kita crash. Menginjak grass atau gravel yang cukup beresiko tinggi. Tapi saatnya kembali fokus dan kita kejar lagi Jorge Martin untuk posisi ke-6. Dan finally, cukup mudah bagi Rizky untuk comeback masuk di posisi ke-6. Kembali Martin datang menyerang. Dan juga Di Gia datang menyerang, bahkan terlihat tadi manuver gerakan Di Gia yang sengaja membuat kita melebar. Tidak masalah, kita libas kembali dengan sangat bagus dari outside line. Kemudian tikungan ke-12, inilah dia saat-saat yang kita tunggu, yakni aksi comeback untuk menuju 5 besar. Kali ini lap pertama hampir usai dan kita udah sampai di last corner, tikungan 14. Dan update posisi setelah start dimulai hingga sekarang di lap kedua awal, Pecco Bagnaia meraih P1 sementara waktu dia masih menjadi pimpinan race dan Marco Bezzecchi mengejutkan dia berada di P2 dan Marquez di P3. Sementara itu Zarco stay di kelima dan dia masih mencoba untuk berduel dengan satu wakil dari Ducati Pertamina sepertinya. Oke, kini Jorge Martin menjauhkan jarak dengan Rizky, tapi di tikungan ketiga kita akan segera mengejar lagi. Gak ada waktu yang cukup lama untuk kita fokus menyusul mereka. Dan sekarang kita harus lebih fokus lagi. Oh my goodness, main siapa tuh? Ini Jack Gravel, Johan Zarco track limit gila. Johan Zarco ini lagi ngepush banget ya pakai Honda sehingga dia sampai enggak nyadar bahwa batas aspal udah habis dan dia maksa ke area gravel. Seru banget sih. Dan sekarang kembali ke racing line. Gap dengan Martin sama 0,5. Apakah bakal kita pangkas sebelum lap kedua berakhir? Mari kita coba. Oke, tikungan ke-9 dan ini baru lap kedua, tapi kondisi ban belakang kita khususnya bagian sebelah kanan itu lebih terdegradasi ketimbang sisi manapun di roda kita. Kayaknya di race kali ini belum ada fitur ban asimetris ya, khususnya di race GP Brno. Kalau kemarin di Sachsenring itu ada, tapi di sini nggak ada sama sekali karena terbukti kompon ban belakang kita sebelah kanan aus parah cuy. Tapi aneh lagi, kondisi ban depan kita padahal sama-sama pakai medium masih bagus hingga saat ini. Agak sedikit membingungkan, tapi inilah faktanya. Kita harus lebih hati-hati dan rajin mengontrol pemakaian ban agar awet hingga akhir balapan. Oke, saat ini lap ketiga sudah kita masuki sektor 1, turn 1, gap dengan Martin 0,5, gap dengan Pecco 3 detikan lebih. Kayaknya fix kita nggak akan bisa untuk ngejar Pecco Bagnaia atau meraih top 3 di balapan kali ini. Oke. Kita bakal fokus untuk mendapatkan tempat kelima saja. Karena itulah yang kayaknya cukup harapan kita yang cukup realistis ya, masuk ke P5 atau mungkin P4. Martin, Zarco sama Ogura lagi rapat-rapatnya. Oke, Trigonar
Masuk ke tikungan kelima, kita cukup melebar kembali ke racing line. Here we go. Mas Tiger 2, entry corner, kemudian belok ke kiri lagi. Tikungan ke-7, semakin rapat dengan Jorge Martin, namun kita masih belum ada momen untuk mengovertaking Jorge Martin. Masuk perlahan lagi di tikungan ke-6, 8 maksudnya, dan kemudian tikungan 9, Martin masih mencoba menyerang Johan Zarco. Apakah Zarco bisa mendefense run dari Martin? Kali ini di lurusan sektor ketiga menuju Kevin Swan Corner alias tikungan ke-10, masuk perlahan hairpin corner. Di belakang masih ada Fabio Di Gia yang memiliki gap yang sangat rapat dengan Rizrio. Kemungkinan Di Gia juga bakal melakukan serangan nanti di akhir-akhir balapan, mungkin bahkan lap saat ini, tapi ya lihat aja apa yang akan diperbuat oleh Fabio Di Gia. Oke, backstride menuju 2 tikungan terakhir last sector. Kita masih terpaut 0,3 gap dengan Jorge Martin, tapi masih kita coba usahakan. Lap ke-4 akan segera kita masuki. 4 pembalap tengah bertarung sengit untuk memperebutkan tempat ke-4. Sementara itu 3 rider juga masih bertarung sengit memperebutkan tempat pertama, yakni Pecco, Marco, dan juga Marquez. FMM, singkatan Pecco, ya, Marco dan juga Marquez. Oke, saat ini kita masih berduel hebat, masih mengejar Jorge Martin, dan inilah dia saatnya kita mencoba late break. Masih Martin mendefense, Alex Marquez oleh penalti, dan sekarang tikungan ke-4 masih Martin mendefense. Kita ambil inside line, bisakah di exit corner? Masih belum bisa. Oke, tahan dulu. Entry corner di tikungan ke-5, kita overtaking Martin, dan akhirnya oke, ada sentuhan tapi kayaknya FIM nggak ngedeteksi sebagai sebuah pelanggaran karena nggak muncul notifikasi kita lagi diinvestigasi. Saat ini Johan Zarco sudah berada di depan kita. Kita agak melebar kembali ke racing line, kemudian tikungan ke-9, here we go. Ogura di posisi ke-4. Akankah Rizrio mampu mengalahkan mesin V4 milik Ducati dan juga milik Honda? Kita melebar balik ke racing line. Please fokus, tinggal 1 lap, 1 sektor lagi. Kita mencoba light braking di tikungan S kecil sebelum tikungan ke-13. Here we go. Backstride, dan kini Ogura sangat bertahan mati-matian dari serangan Johan Zarco. Dan asal kalian tahu, oh, Martin dia nggak balas sentuhan dengan kita, dan saat ini pembalap dari Ducati tengah diburu oleh pembalap dari pabrikan Jepang. Ya mungkin kita nggak bersaing di P1, tapi setidaknya kita nongol di perebutan 5 besar. Akankah Ogura bisa dikejar oleh Zarco, atau mungkin kita yang keburu ngejar Johan Zarco? Exit corner, langsung kita geber YZR-M1, dan inilah dia, ada momentum late braking dari Rizrio. Kita ambil inside line dan masih side by side dengan Ogura. Turn keempat kita ambil inside dan kita geber lagi YZR-M1 side by side. Exit corner, lurusan, dan Ogura kita defense. Di tikungan kelima, finally, akhirnya kita mampu masuk di 4 besar. Hati-hati, serangan datang dari Ogura cukup kasar. Balik ke racing line. Hati-hati, keep fokus, keep fighting. Entry corner menuju tikungan ke-9, sektor 3 awal. Oke, kini kita masih tertahan di tempat keempat. Lah, track limit, it's okay. Hanya 1 peringatan dari MotoGP Stewart. Kevin Swan Corner, tikungan ke-10. Kita menjadi leader untuk perebutan 4 besar. Tikungan ke-11, kita cukup melebar. Kondisi ban belakang kita sangat-sangat aus, sangat terdegradasi. Ini kalau di F1 pasti ban udah pecah. Untungnya ini di MotoGP game. Inilah dia, tikungan terakhir, tikungan 14, dan siapa yang jatuh di lap terakhir? Kocak banget.
Dan sekarang menuju garis finish, akhirnya kita meraih tempat keempat. Alhamdulillah, hasil race yang luar biasa. Kita benar-benar berjuang keras banget untuk masuk di P4 setelah berduel melawan Zarko, Martin, dan juga Ayogura. Pecco menang, Bezzecchi 2 dan Marquez ketiga. Fix, Marquez mulai dikalahin sama Pecco dan juga Bezzecchi di pertengahan musim ini. Sementara itu di urutan terakhir ada Jack Miller yang finish kedua-dua. Mungkin dia jatuh dan akhirnya dia nggak bisa bangkit ke posisi semula karena waktu udah habis. Alex Rins 20 dan Miguel ke-21. Di klasemen, terpaksa akhirnya Marquez turun ke tempat kedua. Dengan kini Pecco menjadi pimpinan di klasemen sementara waktu. Unggul 5 poin dari Marc Marquez yang ada di posisi kedua. Dan kita masih di tempat ketiga dengan jarak 49 poin. Kita kayaknya bakal menjadi penonton aja ya dari perebutan gelar juara dunia antara Pecco dan juga Marc Marquez. It's okay. Masih ada next season yang bisa kita perjuangkan lagi. Sekarang kita fokus aja ngembangin YZR M1 sampai titik darah penghabisan. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 25 karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.